Itu ada balai buat biasa ibu-ibu ngobrol kan, ibu ngerumpi gitu. Dari situ ada lampu tinggi nyorot gitu. Iya betul, nyorotnya tuh ke arah kosan. Iya. Jadi pas gua kunci motor, kelihatan ada bayangan orang lewat di itu. Iya. Itu apa di balai. Iya, balai itu arah ke kosan gua kan. Namanya orang jam 3 pagi kan. Ya penasaran lah siapa yang lewat jam 3 pagi hujan-hujan gitu kan. Pas banget gua tengok enggak ada kepalanya. Hey yo, welcome to Jingga Project. Oke, di video kali ini bareng kita lagi di sesi Ceror, cerita horor. Oke guys, jadi di video kali ini kita kedatangan tamu spesial namanya Bang Rio. Apa kabar nih Bang? Sehat. Nah, di video kali ini Bang Rio kita undang karena dia ngirimin cerita horor ke kita, ya kan? Itu mau cerita soal pengalamannya kayak di kosan berhantu atau horor nih. Dan lumayan, parah sih. Kayaknya seru nih, seru. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita tanyakan ceritanya nih gimana nih kok bisa tinggal di kosan yang serem gitu, angker lah ya. Nah, tapi sebelum masuk ke videonya nih kayak kaos lu keren banget t-shirt lu nih. Wih, iya kayak kelihatan beda sendiri ya, putih. Baru ya? Baru. Ini apa nih, brand apa nih kalau bisa tahu? Iya, oke, gua baru aja bikin brand namanya Danet Day. Danet Day. Oh, ya. Itu brand lu sendiri? Iya, brand gua sendiri. Keren loh, tapi lokal ya. Kayak simple gitu, tapi ya nggak norak lah intinya kan. Thank you. Keren, asli. Ini udah rilis semua apa belum? Udah rilis. Bentar lagi juga ada artikel baru dari Danet Day, ditunggu aja sebaran. Oke. Kalau total artikelnya udah berapa nih? Sekarang belum 5 ya? Oh iya. Jadi kalau teman-teman nih misal kalau ada yang pengen kaos yang kece, ya kan? Carinya di mana? Kalau pesannya di mana tuh? Ada di Shopee kita di danetday.co. danetday.co. Instagramnya ada? Instagramnya danetday.co juga. Di deskripsi nanti dikasih guys. Kalau kalian kepo langsung dicari di bawah aja. Jadi cerita awalnya tuh kayak mana bang? Lo bisa gitu dapat kosan kayak gitu? Cerita awalnya karena emang waktu itu gue lagi nggak kerja kan, lagi ngurusin skripsi, terus namanya anak kosan kan ya di tanah rantau, kita butuh. Itu di mana itu? Kosannya. Oh yang daerahnya kan belum tahu nih kan. Oh ya, kosannya ada di Tegalalur, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Jakbar ya. Terus ya balik lagi tadi karena emang anak rantau terus nggak kerja kan ya. Mau nggak mau nyari kosan yang murah. Iya betul, yang murah. Embel-embel murah gitu ya. Betul. Karena yang murah kan nggak mungkin di jantung kota kan, pasti ada yang di pinggir kan. Ada sesuatu. Benar juga, iya benar. Pasti. Tapi nggak negatif thinking gitu jadi. Enggak, pertama juga enggak, karena emang pure. Oh, karena betul. Gitu ya. Oke. Kalau untuk apa ya, struktur bangunannya gimana tuh? Bentuknya? Ya pada umumnya lah ya. Normal sih, cuman emang bangunan kelihatan agak udah lama aja. Oh, itu jadi kayak itu rame itu apa satu komplek apa gimana? Enggak sih, emang pas di belakang tempat rame ya. Jadi kayak catnya kusam gitu ya? Iya, pertama masuk emang benar-benar kusam gitu. Iya, kusam banget. Ya kusam. Tapi enggak ada amat ya. Pikiran negatif itu enggak ya? Enggak ada sih, cuman ya karena itu sih emang mepet ya. Benar. Terus emang ya nemu satu sebelum dapat itu nemu nyari-nyari lagi nggak? Itu juga emang karena rekomendasi teman sih. Oh, rekomendasi. Ada daerah situ nggak jauh lah dari situ, emang ada rumah teman sih. Oh, kalau itu kalau untuk apa lokasinya itu kayak mana tuh bentuk? Maksudnya jalan-jalannya gitu. Jalannya emang agak masuk sih di belakang pasar. Seberang pasar itu emang TPU Tegalalur. Oh, jadi tempat sebelahnya, sebelah pasnya itu. Seberangnya. Seberangnya banget. Dan itu ngekos buat sendiri.
sendiri dan berani ya. lumayan. Karena terpaksa mungkin ya, karena terpaksa ya, itu faktor terpaksa, nggak ada lagi karena ya, murah gitu ya. Murah, benar. Terus Gas ini aja apa namanya gitu. itu kan buat kuliah dekat sama tempat kuliah. Lumayan dekat 15 menit lah. Oh 15 menit naik motor. Naik motor. Oke. Karena dekat terus murah, Iya. ya itu yang penting tuh. Ada setan atau enggak, terabas aja lah. Iya. Lagian kan dari awal nggak kepikiran Iya, kan. nggak kepikiran Betul. ya, apaan gitu. Terus sama udah dapet nih ceritanya. Terus masuk gitu aja apa besokannya gimana tuh? Ketemu ibu kos apa Iya, pas ketemu di bokos dulu dong, minta kunci terus dicet dulu. Benar dicet dulu. Oh, Kalau enggak kan kelihatan serem banget sih. asli. Iseng. Iya, gitu ya. betul. Awalnya takut berarti. Takut, cuman kan yang ngecat bukan sendiri ya. Oh. Dibantuin teman berdua kan. Hmm. Yang paling serem kelihatan kamar mandinya sih. Kamar mandinya benar-benar udah kayak lama banget gak ditempatin. Kelihatan sih bangunannya. Kamar mandi dalam itu, Pak, Betul, luar. kamar mandi dalam. Dalam. Dari dalam berarti dari apa ya? Dari pertama ngelihat emang udah ngeri ini. Ya. Iya, agak ngeri, cuman kan nggak kepikiran ke situ. Kalau untuk jumlah kamar berapa tuh? Ada berapa? Yang di situ. Ah. 3 kamar doang. Oh 3 kamar. 3 kamar doang. Kirain rame gitu loh. Enggak, emang Iya, 3 kayak kamar langsung doang. gitu. Iya. Tingkat-tingkat gitu. Gua 3 kamar doang, tapi agak belakang gitu ada lagi, cuman berapa kamar doang ya. Dikit lah, sama kok, sekitar 3-an juga. Lanjut deh. Apa? Terus Nah, mulai nih. mulai mulai, ke cerita horornya nih. Gimana itu kronologinya? Kalau yang pertama sih pertama banget diliatin pokoknya sekitar jam 3-an lah. Jam 3. Jam 3-an ya benar. Jam 3 subuh. Subuh ya. Mau pagi kan lagi main PS pertama kan, main PS sendirian. Pas banget kondisinya habis hujan. Masih gerimis lah, pokoknya masih gerimis. Kalau di kosan gue yang baru kan yang sekarang itu gue tempatin emang nggak pernah dimasukin motornya. Jadi ditaruh di teras aja ya. Teras itu. Ya, benar. Enggak takut hilang itu. Makanya tuh ditambah kunci tambahan. Oh Nah, iya. Pas banget gue masih ngunci motornya, pas di bagian cakramnya itu kan di seberangnya itu ada balai buat biasa ibu-ibu ngobrol kan, ibu ngerumpi gitu. Dari situ ada lampu tinggi Lampu nyorot sorot gitu iya ya? betul, nyorotnya tuh ke arah kosan. Ke kosan. Iya. Jadi pas gue kunci motor, kelihatan ada bayangan orang lewat. Di itu. Iya. Gardu itu apa di Balai. Iya, balai itu. balai itu arah ke kosan gue kan. Hmm. Namanya orang jam 3 pagi kan, ya penasaran lah siapa yang lewat jam 3 pagi, hujan-hujan gitu kan. Pas banget gue tengok, nggak ada kepalanya. Bener-bener nggak ada kepalanya. Goblok merinding Nah, gue. Itu tuh dekat banget tau. Sumpah demi Allah nih ya. Perawakannya itu. Perawakannya cewek apa cowok itu? Kayaknya sih cewek deh. Cewek. Tapi itu kelihatan soalnya dia kayak pakai jas hujan gitu loh. Belum dindingan. Tapi bener-bener Merinding. Tapi Kita ya dengerin ini. Kita yang dengerin merinding boleh cerita dan ngalamin ngelihat kejadian deket itu. banget soalnya. Kalau nggak deket agak jauh mungkin atau jalan nggak ke arah gua masih kelihatan lah, maksudnya Itu ya nggak jelas gitu. jalan gitu nggak melayang gitu. Enggak, bener-bener jalan ke arah gua Pakai jas hujan. pakai jas hujan. Bener-bener nggak ada kepalanya. Itu yang pertama. Itu yang iya. Gangguan pertama. Bener. Itu nggak kepo nggak nyamperin gitu. Apa langsung kabur gitu dalam? Enggak sempet enggak sempet Takut itu ya? takut lah karena kan emang sepi banget kan udah jam 3 pagi udah gitu Iya, kondisinya habis iya. hujan kan langsung masuk banting pintu. pintu lah ya kunci langsung pokoknya Terus kontak yang ngapain di dalam kosan? Abis ngeliat kayak gitu. Nah, cariin orang yang masih online pokoknya teleponin salah satu orang terdekat iya Terus biar ada temennya. iya pokoknya iya waktu itu ada lah pokoknya satu orang belum bukan belum tidur kayaknya udah bangun dari teleponin bangun Oh, bangun. terus gue suruh temenin aja pokoknya sampai gue tidur sampai gue dipanggil udah nggak nyautin baru Biar boleh tenang matiin ya, teleponnya biar tenang hatinya. Iya. Siap-siap ngeri amat ya. Ngeri amat. Itu maksudnya kejadian itu lu udah tinggal berapa lama tuh di kosan itu? belum lama banget lah Sebulan gitu ya? iya sekitar sebulan 2 bulanan Oh, tapi sebelum kejadian itu kayak digangguin itu belum? belum itu baru pertama kali Pernah dengar cerita dari tetangga kos mungkin? enggak Enggak. dulu sih karena nggak sempet tanya yang soalnya kan ya namanya lagi skripsi Selentingan gitu loh. enggak Jadi sempet nggak ada Nggak cerita-cerita sempet, gitu ya? nggak ada. Soalnya baru sebulan sih iya ya. belum lama juga kan Mungkin- belum akrab sama tetangga Atau nutupin juga. mungkin biar bisa juga ada temennya nih kalau misalnya Mungkin. sepi kan Itu ibu kos sama pak kos tuh? yang Ibu kos ya? ibu kos Ibu kos mungkin. kos Lu kalau
kalau ada orang yang nyari kosan jangan ceritain yang serem-serem Iya, di sini. bisa Kan jadi. gitu. Ya, ada temennya kan gitu kan. kalau sepi kan tambah ngeri. Masuk akal. Ntar kalau orang nyari kosan diceritain yang serem-serem kan, nggak jadi, Nggak jadi. Jadi walaupun murah ya kan, kalau tempatnya kayak gitu. Iya. Atau bisa jadi karena itu serem, murah. Makanya Bisa jadi itu. juga. Itu. Makanya itu. Kan? Ada somethingnya. Iya. Terus lanjut, Bang. Apa? Ada Iya. lagi nih. Ada Kejadian yang kedua tuh sama kejadiannya lagi main PS juga. Jam Kalau itu udah mau pagi malahan. subuh gitu ya. Sudah mau pagi banget itu. Bener dari balai-balai itu diketawain. Bali lagi. Bali. Emang bener di balai. Ada fotonya nggak? Mungkin karena sering buat ngerumpi ya ngomongin orang kali. Nah. Banyak setan di situ kan. Ibu-ibu Iya, gibah ibu-ibu gitu kan ya. gibah, bener. Tempatnya setan ngumpul. Iya. Heeh. Dari balai itu jelas banget diketawain. Suara kuntilanak. Jelas banget itu. Kayak mana tuh? Dengar. Iya, yang kayak di film-film lah. Iya gitu. Gitu. Kurang lebih. Suaranya itu denger apa jelas apa enggak itu? Jelas banget soalnya itu kan posisi keadaannya pintunya dibuka. Pas bener sendiri lagi main PS kan. Terus denger jelas banget. Tapi kan kalau kata orang kan Jauh. iya, kalau suaranya dekat kan keras, itu jauh. Tapi nampak enggak itu? Enggak, kalau yang Nggak kedua nampak. enggak nampak. Posisinya lu lagi main PS. Sama lagi main PS lagi. Lagi main PS lu tiba-tiba denger Iya, bener-bener diketawain. usil banget di situ kan. Nah, tadi kan masih ya sebagian lah ya kan. Betul. Terus ada nggak nih kira-kira ya mungkin kan kosan ya biasa anak muda. kuliahan, anak muda lagi kan. Iya, Nggak betul, mungkin betul. kan kalau temen lu nggak pernah tidur situ kan. Pernah beberapa kali sih nginep. Mungkin ada cerita-cerita. Ya kan? Ada sih dari salah satu temen gue. Dia juga dari Lampung, sama-sama anak rantau lah. Anak di sana. rantau. Betul. Oke. Menurut cerita dia waktu itu ngerasa ditelepon sama gue. Disuruh datang kosan kan, disuruh main. Ngerasa ditelepon. Iya, sama gue. Terus dia datang, dia ketok pintu, katanya dia mandi di dalam. Suara orang mandi. Pas udah Posisinya sampai di kosan. posisinya mandi di dalam. Di dalam. Elunya lagi di mana itu? Gue lagi nggak di kosan waktu Nggak di itu. kosan. Iya. Goblok. Ini kosan terus- ngeri iya. amat dah. Terus sadar-sadarnya dia waktu gue datang. Oke. Ya dia cerita bukannya lu di dalam kata dia. Terus lu nelpon gue kata dia gitu. Gue nggak nelpon lu, gue nggak di dalam juga. Gue emang bener-bener dari luar. Emang gue kan dulu sering keluar juga buat ngerjain skripsi kan. Nyari wifi lah. Nyari wifi. Iya betul. Markov gitu Iya ya. betul. Itu Nyari wifi. tapi temen lu nggak berusaha nunjukin ini bekas teleponannya gitu? nggak ada sih. Nggak ada hilang. Nggak ada. Gimana ya? Sumpah, Canggih amat kesehatannya. Tapi ada loh selain yang bisa nelpon gitu. Ada. Ada. Pernah denger nih. Mungkin teman-teman ada yang pernah denger ngalamin cerita atau pernah ngalamin ya? apa ya Komen aja. horor yang bisa sampai nelpon. Sumpah ada. Itu kan di luar negeri kayaknya ada itu. Itu di dalam Apa sih negeri, namanya bro. itu? Mumu itu ya? Mumu. Momo Apa ya? challenge kayaknya apa gimana sih itu? Itu kalau itu challenge. Iya, Kalau itu yang iya, kita sih. telepon bisa kayak jerit gitu loh. Iya. Mungkin kita perlu deh bikin Momo telepon Boleh. telepon nomor-nomor itu horor ya. Kan ada itu. Dari dulu kan sering itu challenge. Nah, balik lagi nih ya ke ceritanya Bang Rio nih. Itu jadi temen lu ngerasa ditelepon, Iya betul. Ngerasa disuruh datang ke kosan. Oh, datang ke kosan. Suruh main lah. Oke, padahal Padahal gue nggak Lu nelpon, nggak dan gue nggak di nelpon, kosan juga. dan gak ada di kosan dan ada suara Orang mandi di dalam. Itu taunya pas lu itu nyampe dikunci kosan. itu. Dikunci kosannya. Sampai itu. Makanya itu. Gokil loh. Sadarnya pas gue udah balik. Kirain di Jakarta kan identik keramaian gitu kan, gak ada kisah horor gitu. Ada sisi gelapnya lah. Iya kan. Oke. Jakarta pinggir sih waktu itu. Nah, oke itu kan cerita dari temen lu lagi. Lanjut nih ya. Ini kan lu kuliah nih. Iya. Kuliah. Nah, itu lu pure di Jakarta kuliah apa nyambi apa kerja gitu? Kalau dulu Dulu, gue berangkat ke Jakarta emang pertama kerja. Terus iya. Terus berjalan waktu karena kayaknya perlu deh kuliah itu, perlu nambah ilmu kan. Sambil kuliah. Iya sambil kuliah. Oke. Terus kerjanya kerja apa tuh? Dulu gue kerja di hotel. Pas banget gue lagi project
di lantai paling atas, di lantai 10 itu kan, kalau di lantai paling 10 kan ada ballroom sama meeting room kan. Gue lagi project di foyer-nya, pas banget tangga mau naik ke atas rooftopnya, di sampingnya itu pocong bener-bener pocong. Ya lu punya itu ya kayak kelainan gitu ya, bisa enggak tahu sama lu ya itu. Pocongnya berdiri aja diem gitu. Iya, Di bawah tangga. Ambil natap apa gimana? enggak. Dia balik badan kayaknya. Pokoknya pas banget di bawah tangganya. Itu posisi di sana itu berapa orang gitu, Bang? Sendiri, benar-benar sendiri. Karena kan kalau masuk malam sendiri. Iya. Berani Per departemen sendiri. sendiri Iya. loh. Tuntutan kerjaan. Biasanya ya apa ya, ditemenin training gitu nggak ada itu? Enggak ada. Kan kalau training nggak sampai malam. Iya, udah. Kan aku ya, ini buat teman-teman ya. Kalau soalnya aku juga pernah dulu sempet training kalau aku di bagian kitchen. Nah, kalau di kitchen pernah itu nemenin apa? Staff, nemenin staff shift 3 tuh pernah. Cuma sebenarnya nggak boleh kan? Nggak boleh. Betul. Tapi sama anak hotel nih. Betul. Nyimak aja gua ya. Iya. Iya. Ya kan buat pengetahuan. Ya, sharing-sharing lah. Sharing. Itu kayak di hotel tuh emang serem ya berarti ya. Kan Serem banyak banget, itu. benar-benar. Banyak banget bangunan cerita gitu yang emang nyimpen cerita. apalagi sih. bangunan lawas. Bangun iya benar. Mungkin itu ngalamin lu kan? Iya. Kalau yang apa? Teman itu ada nggak di hotel juga nih? Ada sih temen gue di lantai yang sama sih, di lantai 10. Dia sama lagi project juga, cuman kalau dia siang. Iya, siang tuh benar-benar siang. Siang bolong, tapi Siang sendirian. Aneh. Sendirian juga. Emang pas lagi nggak ada event kan. Terus dia project juga. Kalau dia itu benar-benar dari lantai, dari ubin sampai ke ceiling, ke plafon itu kaki semua. Kaki itu Cuman kaki doang. Di atas itu. Iya, jadi kakinya gede banget gitu loh. Di ballroom itu juga. Di foyer-nya sama kayak waktu gua ngeliat pocong. Oh, Di area situ juga. ngelihat Kaki doang segede gitu. Maksudnya kakinya full gede. sampai Sampai atas. atap apa ya? Atap Sampai ceiling. plafon. Iya, plafon. Itu benar kaki doang. Dan dia tuh nggak berani turun gitu loh, nggak berani mencet lift, terus nggak berani apalagi lewat tangga darurat kan serem ya. Iyalah, pastilah. Terus malah dia tuh sebenarnya malah lari ke toilet. Harusnya kan serem ya kalau lari ke toilet ya. Toilet tambah serem. Itu tambah serem ya. Kalau dia malah lari ke situ. Serem. Nelpon gue sama temen gue kan, terus gue samperin. Gue tanyain kenapa. Kayak ketakutan banget tuh gitu. Benar-benar keringet dingin udahan. Ngomongnya bisa di ini. Dia bisa ngomong di atas. Terus nelponnya gimana? Dia tuh nelpon kan. Dia tuh cuma ngomong gitu doang. Kayak wow gitu. Dia nggak bisa bilangnya itu cuma nyeritain itunya doang. Pokoknya lu kesini gitu. Iya, gitu doang. Pak. Orang panik ya jelas. Iya. Perlunya aja ngomong. Sampai terus dia cerita itu pas benar-benar udah turun di basement di office. Itu dia baru cerita, katanya dia ngeliat itu gedenya kaki. Kakinya itu warna apa itu? Kurang tahu. Berbulu enggak ada detail ceritanya. Cuman itu doang sih. Kalau kayaknya benar-benar kan geruwo biasanya itu. Iya. Gede banget ya itu ya kaki. Gede banget. Sampai ceiling loh gede di kaki semua. Terus ada lagi mungkin terus pengalaman ada kerja sih, di hotel. Dari asisten manajer gue dulu namanya Pak Joni. Di 1 bulan minggu pertama itu pengajian. Terus yang kedua itu futsal. Pengajian lagi, futsal ada lagi. Acaranya gitu ya. Iya, betul. Ada acara rutin setiap bulan lah. Ya kegiatan staff kan. Ya, yang ngisi pengajiannya, ustadznya itu ya orang tahu lah gitu. Iya, gitu kan. Iya. Terus dia nawarin lah siapa yang mau nih gitu. Pengen lihat yang ada di sini itu yang ini di sini gitu lah. Gitu ya. Iya. Buka dong mata batinnya. Iya, betul gitu. Ada yang berani itu? Ada asisten manajer gitu. itu. Iya, namanya Pak Joni, betul. Pak Joni. Emang Pak Joni yang nonton masih inget? Pak Joni. Silakan di komen. Pak Joni. Pak Joni. Lanjut. Terus dia kan emang benar-benar mau sama ustadznya benar-benar dibuka mata batinnya kan. Diajak keliling. Benar-benar diajak keliling hotel. Keliling hotel gitu. Iya. Dari situ dia sakit 2 hari nggak masuk kerja. Sakit benar sakit, nggak berani masuk kerja dia. Karena shock kali ya. Lihat Lihat, sesuatu di hotel sih kayak. Banyak sih. Tapi nggak cerita dia. Dia cerita yang Cerita paling setelahnya, banyak. Iya. setelahnya. Setelah dia udah masuk berapa hari baru dia cerita. Terus ditutup lagi nggak sebelum itu? Ya ditutup lagi dong. Ditutup. Ya kalau dia nggak ditutup nggak Nggak, bisa masuk. resign itu. Kan resign. Pak Joni resign ini pasti. Bisa sebulan gitu dia. Terus ceritanya ngelihat apa itu?
yang segala macam lah, pokoknya yang pocong, terus anak-anak kecil. Itu benar-benar yang paling banyak kata dia emang di lantai 10, di lantai yang tadi gua ngeliat pocong. Yang pocong sama kaki itu. Iya betul. Wah. Emang itu yang paling banyak katanya. Terus sama satu lagi tuh Demi ada Allah nih, gua merinding. Itu ya harusnya. merinding. ada satu lagi di kamar 506 kalau nggak salah. Itu lantai 10 juga. Enggak, itu di lantai 5. Lantai Iya. 5 malah. Iya, di Berapa? lantai 506. 506. 506. Iya, betul. Itu kamar kan? Iya, kamar. Nah, ada Dia ceritanya. kalau di situ emang nggak ngelihat, cuman kayak kalau dari situ kayak panas gitu loh. Gerah banget katanya. Hawanya. Iya, berarti ya. hawanya ya. beda ya. Padahal kan ada AC ya. Betul. Waduh. Oke, Banyak amat ya. menarik sih, menarik. Lumayan banyak. Itu kan tadi kan bilangin awal ceritanya di kosan kan. Emang Betul, ngalamin di betul. kosan. Nah, berkesinambungan nih di kosan, ternyata nyambi kerja di hotel. Hotel benar. Nah, dan ternyata di hotel itu juga ada pengalaman, ya kan. Waduh, ada mau balik lagi ke kosan nggak? Gue sempet kalau niatan ke sana lagi sekarang. Iya. Makasih. makasih. Pokoknya kayak lu kalau ditidur kalau lagi tidur diganggu gitu, yang mungkin yang cukup ekstrim ya, yang selimutnya sampai ditarik, Enggak. kayak gitu nggak? Pernah sekali. Pernah juga. Pernah. Tapi kalau itu nggak tahu emang bawa mimpi atau gimana ya. Tapi perasaan sih benar-benar nyata ya. Pernah diketok malam-malam, tapi pas gue buka nggak ada orang. Nggak tahu emang orang Pintu jahil. depan. Iya. Ini terus-terusan merinding loh, sumpah demi Allah. Itu pernah diketok juga. Cuman kan ya gue positive thinking aja sih. Mungkin orang jahil atau apa. Cuman kan tapi ya masa malam-malam banget kan ngapain gitu. Kerjaan amat Iya gitu ya. gitu kan. Kalau perlindungan gitu pernah? Nggak pernah sih. Nggak Kalau pernah. bilangnya kalau di kosan nggak pernah. Biasanya kan yang kayak barang kayak gitu, emang tempat kayak gitu, ganggunya sampai ketidur. Biasanya Kalau kelinding mimpi itu buruk malah malah bahaya kan sendiri ya. Iya. Cuman kalau sampai Nggak pernah ya. nggak pernah sih kalau itu. Tapi Alhamdulillah. iya kalau pas tidur ya itu doang sih ganggunya. Nah, oke guys, jadi mungkin cerita dari Bang Rio ini yang cukup menarik. Udah ya Bang ya? Cukup ya? Itu doang sih. Jadi apa, kosan yang angker di daerah Tegal Alur ya? Iya, Kalau betul, Alur, betul. Jakbar. Barat. Nah, itu menurut gua serem sih ya. Mungkin teman-teman apa ya, kalau ngerasain sama apa yang setiap cerita itu merinding gitu, bisa komen nih, bisa ngerasain sama. Biasanya kalau emang merinding itu ngerasain juga. Biasanya nonton Nonton iya, betul, merinding betul. juga, soalnya ke Kayak bawah. ikut ke bawah Iya, suasana gitu. apalagi kalau dengerin pakai headset. Asli Iya. ya. Nah, mungkin ceritanya cukup sampai di sini. Jangan lupa nih, barang teman-teman yang mau cari t-shirt, ya kan? Di Kita ingetin shop. lagi nih Iya, ya. betul. Tadi apa? Belinya di Beli di Shopee Shopee? danete.co. danete.co. Nah, IG-nya IG-nya ada di sama danete.co di juga. bawah ini nanti. Kepoin guys. Oke, jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman Di kalian. komen juga sebanyak-banyaknya. Komen. Jangan lupa di subscribe juga. Subscribe, Karena subscribe betul. itu Gratis. Dan loncengnya jangan lupa dipencet biar kalau kita upload setiap minggu, Seminggu dua kali dua lah. kali Insya lah. Allah kalau Kan- nggak ada kendala. dapat notifnya langsung gas nonton nih. Langsung diklik aja tuh. Nggak usah pakai lama. Oke, jadi mungkin cukup, and see you next video.